Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dan menjawab statistika. 1. Uraikan perbedaan jenis data ordinal, nominal, interval, rasio, dan sertakan pula masing-masing 3 buah contohnya. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari sesuatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkat tertentu yang dapat diurutkan mulai dari yang terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Namun demikian, jarak atau rentang waktu antar jenjang yang tidak hampir sama. Data ordinal memiliki sifat yang berbeda dalam hal urutan. Terhadap ordinal berlaku perbandingan dengan menggunakan fungsi pembeda yaitu besar dan kecil. Walaupun data ordinal dapat disusun dalam suatu urutan, namun belum dapat dilakukan operasi matematikanya. Contohnya yaitu 1. Tingkat pendidikan yang disusun dalam sebagai berikut, yaitu Taman Kanak-kanak TK, Sekolah Dasar SD, Sekolah Menengah Pertama SMP, Sekolah Menengah Atas SMA, Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. Analisis terhadap urutan data di atas menunjukkan bahwa SD memiliki tingkat lebih tinggi daripada TK dan lebih rendah dibandingkan SMP. Contoh duanya, perhitungan suara pada sebuah pemilu, misal total suara Partai Gerindra 60%, Partai Demokrat 30%, dan Partai Golkar 20%, maka suara tertinggi dipegang oleh Partai Gerindra sebagai peringkat pertama sehingga menjadi pemenang pertama dalam pemilu tersebut. Contoh tiganya, suatu peringkat atau ranking di sebuah kelas, misalnya Hasan ranking 1 dan Rahmat ranking 2, maka Hasan lebih pandai daripada Rahmat. B. Data nominal. Data nominal atau sering disebut juga data kategori, yaitu data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori objek hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak dapat dibandingkan. Logika perbandingan besar dan kecil tidak dapat digunakan untuk menganalisis data nominal. Juga tidak dapat diterapkan dalam analisis data nominal. Contohnya yaitu 1. Jenis kelamin yang terdiri dari 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan hanya merupakan simbol yang digunakan untuk membedakan 2 kategori jenis kelamin. Angka-angka tersebut tidak memiliki makna kuantitatif, artinya angka 2 pada di atas tidak berarti lebih besar dari angka 1. Karena laki-laki tidak memiliki makna lebih besar dari perempuan terhadap kedua data angka tersebut, tidak dapat dilakukan operasi matematika. Dalam sebuah pondok pesantren, antara santriwan dan santriwati, asramanya dipisahkan dengan berisi simbol A2. Sedangkan untuk santriwati adalah B2. Contoh tiganya, mengelompokkan ekstrakurikuler pada suatu SMA dari bidang olahraga. Data eskul dikategorikan menjadi futsal yang diwakili dengan huruf A, kemudian voli yang diwakili dengan huruf B, dan basket diwakili oleh huruf C. C. Data interval. Data interval adalah hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan karena sifat tersebut terhadap penjumlahan dan pengurangan. Namun, demikian masih tetap terdapat seru sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak adanya angka 0 mutlak pada data interval. Contohnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130 sampai 145 cm. Untuk remaja yang berusia 13 sampai 18 tahun memiliki rata-rata tinggi 146 sampai 160 cm. Sedangkan untuk dewasa yang berusia 19 sampai 26 tahun memiliki rata-rata
tinggi badan 161 sampai 199 cm. Contoh duanya, kecepatan setiap orang dalam berkendara di jalan raya Hasan apabila berkendara dengan kecepatan 20 sampai 40 km per jam masuk pada ukuran pelan. Untuk Adi, jika berkendara memiliki kecepatan 50 sampai 60 km per jam, maka masuk pada ukuran sedang. Terakhir, Ahmad pada saat berkendara selalu berkecepatan 70 sampai 80 km per jam, maka masuk pada ukuran cepat. Dasar dari pemrograman mempunyai 1 SKS, waktunya adalah 50 menit. Begitupun dengan teknik digital yang mempunyai 2 SKS, waktunya 100 menit. Dan yang terakhir adalah kalkulasi, yang mempunyai 3 SKS, waktunya adalah 150 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih masing-masing data di atas adalah 50 menit. D. Data rasio. Data rasio merupakan tipe data yang dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lain. Data ini termasuk dalam kelompok 2 data kuantitatif. Angka yang digunakan pada data ini menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai simbol dan memiliki nol yang sesungguhnya. Pada data ini dapat dilakukan berbagai operasi matematika. Contohnya, 1. Tinggi badan dari setiap data yang dikumpulkan apabila dilihat dari skala rasio, Adi lebih tinggi dari 10 cm daripada Deni, dan Deni lebih tinggi 10 cm dari Deno. Deno paling pendek di antara Adi dan Deni. Pada sebuah bank, seorang memiliki tabungan dengan saldo Rp 10 juta. Angka tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar memiliki saldo sebesar 10 juta. Apabila seseorang memiliki saldo 10 juta, orang tersebut memiliki hutang sebesar 1 juta. Sedangkan apabila seorang memiliki saldo Rp0, berarti orang tersebut tidak memiliki tabungan ataupun hutang. Terus yang contoh terakhirnya, A dan B adalah dua mahasiswa Universitas X yang nilai mata kuliah statistik satu masing-masing 60 dan 90. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai B adalah nilai 1,5 kali nilai A. Baiklah, kita akan masuk di nomor 2. Susunlah sebuah data tunggal sebanyak 35 mulai dari angka 10 sampai 60. Buatlah data tersebut dalam bentuk tabel distribusi kelompok. 2. Hitunglah rata-rata median modus Q1 D6 per persentil 63 data distribusi kelompok tersebut. Hitunglah standar deviasi varians data distribusi kelompok tersebut. Baiklah, kita akan menjawabnya, yaitu setelah menyusun data tunggal dari angka 10 sampai 60, yaitu 11, ini semua sudah terurut, jumlahnya adalah 35. Ini kita bikin tabel distribusi kelompoknya dari data tunggal di atas. Ini adalah tabel distribusinya, yaitu 11 sampai 17 adalah frekuensinya 4, dan selanjutnya jumlah dari semuanya ini adalah 30 atau rata-rata frekuensinya. Baiklah, kita masuk di B, itu mencari rata-ratanya, yaitu ini sudah ada tabelnya, tabel frekuensinya, makanya kita hanya perlu menambahkan XI dan F kali XI. Dari mana dapatnya XI? Itu adalah batas tengah, yaitu 11 ditambah 17 dibagi 2, maka dapatlah 14. Maka ini dibikin sampai seterusnya. Lalu F kali X1 itu dari 4 dikali 14 sama dengan 56 sampai seterusnya, maka jadilah dan dijumlahkan seluruhnya, rata-ratanya jadilah 1373. Baiklah, kita masuk di penyelesaiannya. X bar adalah rumusnya sigma F dikali XI diper sigma F, yaitu angkanya kita dapat dari sini, dari rata-ratanya sigma dari F kali XI, yaitu 1373 diper 35. Ini adalah rata-rata dari nilai F-nya, frekuensinya 35.
didapatkan dibagi dapatlah 39,22. Lalu kita mencari mediannya. Mediannya dari itu ini adalah tabel distribusinya. Kita perlu hanya menambahkan FK, frekuensi kumulatif, yaitu yang didapatkan dari 4 ini sama. Jadi kita 4 kita pindahkan sini. Lalu 4-nya ini kita tambahkan dengan 3 sama dengan 7, 7 ditambah 5 sama dengan 12, 12 ditambah 2 sama dengan 14, dan seterusnya. Lalu kita mencari letak kelas mediannya. Kelas mediannya itu sigma F di per 2, berarti 35 di per 2 sama dengan 17,5. Ini yang kita dapat adalah letak kelas mediannya, maka kita cari di sini yang mendekati yang tidak bisa ada yang di bawahnya, berarti harus lebih dari 17, yaitu 20. Maka inilah kelas mediannya. Lalu masuk di penyelesaiannya, median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dikali P. TB nya adalah 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. N nya adalah 35, frekuensinya berarti 35 di per 2 dikurang 14. 14 didapat dari nilai kelas sebelumnya, yaitu 14 di per 6. 6 adalah nilai frekuensinya dikali 7. 7 itu adalah panjang kelasnya adalah 7. 39,5 ditambah 3 ini dikurangkan antara 35 di per 2 dikurang 14 sama dengan 3,5 di per 6 kali 7. Maka dapat 39,5 ditambah ini dikalikan, dibagi dulu lalu dikalikan, dapatlah 4,808. Lalu ditambahkan sama dengan 43,59. Maka inilah mediannya. Lalu kita mencari modusnya. Ini adalah nilainya sama. Lalu modusnya kelasnya kita dapat dari mana yang paling di antara frekuensinya mana yang paling banyak dan yang paling menonjol, yaitu 10. Berarti ini adalah kelasnya. Penyelesaiannya MO sama dengan TB ditambah D1 di per D1 ditambah D2 dikali P. TB nya itu dari 47 dikurang 0,5 sama dengan 46,5 ditambah D1 nya adalah dari 10 dikurang 6 sama dengan 4, dan di per 4 nya ini sama, D1 jadi 4 ditambah 55 dari 10 dikurang 5 jadinya 5 dikali 7. 7 adalah panjang kelasnya sama dengan 46,5 ditambah ininya ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 9, jadi 4 per 9 kali 7. Lalu 46,5 ditambah ininya dibagi lalu dikalikan dapat 3,112 sama dengan 49,612. Lalu kita mencari kuartilnya, Q1-nya. Nah, ini adalah tabel distribusinya sama dengan yang di modus tadi, jadi semua sama. Karena nilainya yang diminta pun semua sama, data distribusinya. Jadi, letak Q1-nya adalah 1/4 dikali N. 1/4 dikali N itu adalah 35 dari rata-rata frekuensinya. Sama dengan 8,75. Jadi, letak Q1-nya itu cari mana yang mendekati, yaitu yang lebih atau yang sama. Jadi ini karena 7 tidak bisa, jadi 8 itu ada 12. Ini adalah letak kuartilnya. Lalu baiklah, saya ulangi. Karena letak Q1-nya itu ada di 12, maka penyelesaiannya adalah Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N dikurang FK-nya di per FK Q1-nya dikali P. TB-nya adalah dari 25
dikurang 0,5 dari 24,5 ditambah ininya seperempatnya kurang dikali n kan sudah ada, jadi 8,75 dikurang 7 tuh dari FK nya itu sebelum kelasnya, jadi 7 diambil adalah 7 jadi diper 55 adalah ini frekuensinya di 5 lalu dikali 7 panjang frekuensinya 24,5 ditambah ininya dikurang dapat 1,75 di per 5 dikali 7, maka 24,5 ditambah ininya dibagi dulu lalu dikalikan, maka 2,45. Q1-nya sama dengan 26,95. Baiklah, kita akan mencari desilnya, desil atau D6. Ini sama tabelnya dengan tadi FK-nya juga sama. Nilai N-nya adalah 35, letak desil 6-nya. Itu mencari letak kelasnya yaitu 6 di per 10 dikali 35 sama dengan 21. Karena sini hanya 20 jadi tidak bisa, jadi dia di atasnya. Maka yang kita dapat adalah 30. Ini letak desil 6-nya. Penyelesaiannya TB ditambah M per 10 dikali N dikurang FK di per F dikali P. Maka TB-nya itu adalah 47 dikurang 0,5 mendapat 46,5. M-nya ini adalah ini 6 desilnya, jadi 6 per 10 kali 35 dikurang 20 itu dari nilai FK-nya yang sebelumnya, nilai dari FK kelas sebelumnya. Maka di per 10 diambil dari nilai frekuensinya yang ini di dalam kelasnya. Nah, dikali 7. Maka 46,5 ditambah 2 ini dibagikan dulu lalu dikalikan. Baiklah, saya ulangi. Yaitu 46-nya tadi dari 47 dikurang 0,5, lalu ini didapat 21, ini dijumlah 6 dibagi 10 kali 35 adalah 21, 20-nya dari kelas sebelumnya yaitu 20, maka di per 10 dikali 7, maka 46,5 ditambah 0,7 ini adalah hasil dari 21 dikurang 20 dibagi 10 dikali 7, dapatlah 0,7. Desil namanya adalah 47,2. Baiklah, itu persentilnya, dia sama tabelnya. Persentil yang kita cari adalah 63, N-nya adalah 35 dan letaknya P63 di per 100 dikali 35 sampai dengan 22,5. Penyelesaiannya P63 sama dengan TB P63 ditambah 1 per 100 kali N dikurang FK sama dengan PF P63 dikali PP-nya adalah panjangnya. Jadi TB-nya itu adalah 47 dikurang 0,5 sama dengan 46,5. Maka ini kita masukkan 63 per 100 dikali 35 dikurang 20 dari kelas sebelumnya itu 20 kurang dikali 7, maka 46,5 ini hasil 22,05 hasil dari 63 di per 100 dikali 35 dikurang 20 di per 10 dari nilai F-nya dikali 7, 46,5 ditambah 2,05 di per 10 dikali 7, maka 46,5 ditambah
nilai dari sini itu 1,435 sama dengan P 63 nya adalah 47,935. Baiklah, kita mencari deviasi dan variansnya, yaitu ini sama nilainya dengan yang tadi, F nya sama, Q1 nya sama, F kali Q1 nya sama. Kita hanya perlu menambahkan Q1 dikurang Q X bar, dan di kolom selanjutnya FI dalam kurung XI dikurang XI pangkat 2. Bagaimana cara mendapatkannya, yaitu negatif 22 di koma 22 itu didapat dari Q1 dikurang yang dikalikan dengan 4. Maaf, maksudnya Q1 dikurang X bar, yaitu Q1 nya ini 14 dikurang rata-ratanya, yaitu rata-ratanya tadi yaitu 39,22. Ini adalah rata-ratanya, maka didapatlah 2544,19 sampai seterusnya. Ini lalu ditambahkan seluruhnya, dapatlah 2.665.365,01. Lalu kita masuk untuk mencari standar deviasinya, yaitu penyelesaiannya. Standar deviasi akar dari sigma F1 dalam kurung X1 dikurang X bar pangkat 2 di per N, yaitu ini nilai dari yang tadi, nilai dari ininya karena sama, kan kita sudah dapatkan untuk mencari standar deviasinya. Ini nilai ini kita kasih masuk di sini karena sama, kita sudah dapatkan rata-ratanya dari ini. Ini adalah 2.065.365,01 di per 35 sama dengan standar deviasinya berarti adalah 7.581,85. Jadi standar deviasinya adalah ini, dan variansnya adalah, rumusnya adalah S pangkat 2, yang artinya adalah nilai dari standar deviasi, nilai standar deviasi di pangkat 2, yaitu tinggal menjumlahkannya, atau akar dari 7.581,85 di akar 2, karena ini sama akar dan pangkat dihilangkan karena ketemu, jadi nilainya adalah 7 standar variansnya adalah 7.581,85. Jadi variansnya adalah 7.581,85. Lalu nomor terakhir, ujilah normalitas data pada nomor 2A di atas pada alfa 0,05 atau 5%. Jawab, diketahui adalah rata-ratanya atau X barnya adalah 39,22 dan variansinya adalah 87,07 dan alfanya 0,05 atau 5%. Lalu kita menuju ke tabel harapannya. Tabel harapan ini adalah nilainya dari distribusinya ke distribusi kelompoknya. Lalu kita mencari TP kelasnya. TP kelasnya diambil dari 11 dikurang 0,5 adalah 10,5. Tapi hanya batas di sini, di batas bawahnya hanya mengambil di awalnya ini. Lalu kita bergeser di batas atasnya, yaitu 17 ditambah 0,05, yaitu 17
sampai seterusnya. Lalu Z-nya kita dapatkan dari rumus Z, yaitu dimana TP kelas dikurang X bar di per variansnya. Oke, saya ulangi. Untuk mencari Z-nya dari TP kelas dikurang X bar dibagi varian standar deviasinya, maka dapatlah 0,032. Dari mana dapat lalu sampai seterusnya ya. Lalu mencari luas 0 sampai Z, yaitu diambil dari tabel Z. Nah, tabel Z dari 0,32 yaitu 0,6255. Lalu kita mencari tiap kelas intervalnya. Intervalnya itu dari kelas pertama dikurang kelas kedua, dan yang terakhir sampai di tengah-tengah. Nah, lalu di tengah-tengahnya ini, karena ini ada 8, jadi di tengah-tengah dari 8 kelas ini ditambahkan. Tapi yang di bawah ini 0,5948 dikurangi dengan kelas atasnya, yaitu 0,5935. Nah, sampai di tengah-tengah antara ini, yaitu 0,5319 ditambah 0,5040, maka dapatlah hikmahnya. Ini ya, kita dapat luas tiap kelas intervalnya. Mencari S1-nya yaitu dari luas tiap kelas interval dikali dengan nilai N. N itu adalah nilai dari penjumlahannya frekuensinya, yaitu 35. Maka 0,05507 dikali N, N-nya adalah 35, maka dikalikan dapatlah 0,2028 sampai seterusnya. Dan tabel selanjutnya itu adalah lanjutan dari tabel sebelumnya, yaitu O1-nya itu adalah frekuensinya, sama dengan frekuensi. Nah, diambil dari frekuensi tabel distribusi. Lalu kita mencari O1-nya, OI dikurang EI di pangkat 2 di per EI, yaitu dari 4 dikurang 0,228 dikurangi, lalu dibagi di pangkat 2, hasil dari pengurangan ini di pangkat 2, lalu dibagi lagi dengan 0,2028 sampai seterusnya. Maka dapatlah ini dijumlahkan seluruhnya, maka dapatlah negatif 326,66. Lalu kita menentukan hipotesisnya, yaitu HO sama dengan data berdistribusi normal dan HI-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Lalu kita mencari taraf signifikannya. Nah, alfanya adalah 0,05 dan dekanya adalah panjang kelas dikurang 1, yaitu panjang kelasnya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka kita mencari X tabelnya. Tabelnya itu kita dapatkan 12,59 dan X2-nya atau tabel hitungnya itu adalah negatif 32,99.
Jadi kesimpulannya, karena HO tidak signifikan atau negatif, maka HO ditolak. Oke, masuklah di nomor terakhir, nomor 4. Ujilah homogenitas data pada soal nomor 2A di atas pada alfa 0,05, yaitu 2A itu adalah tabel distribusi. Jika sekelompok data lainnya memiliki banyak kelas 8 dengan varian sebesar 27,59, maka masuklah di penyelesaiannya. Diketahui alfanya 0,05, variansnya dari varians A itu 7581,85 dan varians B adalah 27,59. Ditanya uji F-nya atau apakah varians A dan B homogenitas apakah sama? Hipotesisnya yaitu HO sama dengan varians A sama dengan varians B dan H1-nya yaitu varians A tidak sama dengan varians B. Lalu kita masuk di uji F hitungnya. Kita mencari F hitungnya yaitu varians A dikurang varians B, atau kita mencari bagi di mana varians yang paling besar dibagi varians yang paling kecil, yaitu karena di sini adalah variansnya A lebih besar, maka kita menyimpannya 7581,85 di per 27,59, maka dapatlah hasilnya 274,80. Lalu kita mencari F tabelnya. F tabelnya adalah taraf signifikan alfa dan DK1 dan DK2-nya. Alfanya 0,05 atau 5%. DK1 adalah panjang kelas 1 7 dikurang 1 dan panjang kelas 2 dikurang 1, yaitu 6 dan 7. Maka didapatlah F tabelnya dilihat dari F tabel alfa 0,05 yaitu 3,87 hasilnya. Kesimpulannya adalah karena HO lebih besar positif, maka uji homogenitas HO-nya ditolak. Ya, baiklah, itu adalah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.